Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Sohbita Fahdul Izati NIM 120, yang kedua Istihana NIM 123, dan saya sendiri Rika Dwi Wulandari NIM 132. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang fertilitas penduduk pada masa pandemi COVID-19. Terdapat 3 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah pengertian fertilitas, yang kedua adalah faktor-faktor fertilitas, dan ketiga adalah fertilitas penduduk pada masa pandemi COVID-19. Pada materi yang pertama adalah pengertian fertilitas. Fertilitas atau kelahiran adalah suatu istilah yang digunakan dalam suatu bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan dalam keadaan hidup. Dengan kata lain, fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir. Fertilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Besar kecil jumlah kelahiran dalam suatu penduduk tergantung pada perkawinan pertama, banyaknya perkawinan, status pekerjaan wanita, penggunaan alat kontrasepsi, dan pendapatan. Fertilitas merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi perubahan jumlah dan komposisi penduduk dalam suatu negara. Maka, fertilitas merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepadatan penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas. Yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan diadakan persetubuhan atau hubungan kelamin. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi diadakan atau terputusnya hubungan kelamin pada masa reproduksi antara lain 1. Usia mulai mengadakan hubungan kelamin atau persetubuhan. 2. Selibat tetap, yaitu proporsi wanita yang tidak pernah kawin atau mengadakan persetubuhan. 3. Lamanya suatu reproduksi yang hilang setelah atau di antara masa hubungan kelamin. Yang B yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi diadakan persetubuhan atau hubungan kelamin antara lain 1. Pantang sukarela, 2. Pantang terpaksa atau salah seorang melarikan diri, 3. Frekuensi persetubuhan atau tidak termasuk masa pantang. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan kehamilan antara lain 1. Kesuburan dan kemandulan yang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau di luar kemauan. 2. Menggunakan atau tidak menggunakan alat-alat kontrasepsi. 3. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh hal-hal yang diinginkan atau disengaja. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi selama kehamilan dan kelahiran dengan selamat antara lain 1. Kematian janin karena hal-hal yang tidak disengaja. 2. Kematian janin karena hal-hal yang disengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan penduduk pada masa pandemi COVID-19 dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan pertumbuhan tersebut. Jumlah penduduk sebelum terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai 271.000 penduduk. Jumlah ini terus mengalami kenaikan setelah adanya wabah pandemi COVID-19. Contohnya di daerah Jawa Timur, pertumbuhan penduduk di Jawa Timur mengalami pertumbuhan berkisar 10% dan pertumbuhan ini juga dialami di berbagai daerah di Indonesia. Kepadatan penduduk dapat dijelaskan itu merupakan salah satu masalah, akan menjadi masalah pada masa seperti ini karena dengan adanya kepadatan penduduk yang lumayan besar, orang-orang akan saling berinteraksi setiap hari. Dengan cara itulah virus akan menyebar dengan cepat. Ini merupakan salah satu perkataan dari ahli emitologi Dr. Stephen Goodman dari Stanford University. Pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 memang belum dapat ditetapkan seberapa tingginya, namun hal ini akan diekspektasikan
akan terlihat pada tahun 2021, di mana diperkirakan akan terjadi baby boom, di mana ditandai dengan banyaknya perempuan-perempuan yang hamil pada masa 2020 ini. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan mengoptimalkan program keluarga berencana. Hal ini dikarenakan program keluarga berencana atau KB ini dinilai sebagai salah satu alternatif yang paling dominan atau yang paling mudah digunakan oleh seluruh elemen masyarakat untuk mencegah pertumbuhan penduduk. Keluarga berencana ini sudah lama disosialisasikan bahkan sebelum COVID-19, karena dengan program keluarga berencana atau dengan logo 2 anak lebih baik ini dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pertumbuhan penduduk. Namun pada pengimplementasikannya dalam masyarakat, program keluarga berencana ini masih banyak mengalami kekurangan, bahkan mengalami hambatan. Salah satunya adalah dengan adanya PSBB, di mana semua aktivitas dibatasi, intinya hanya dibatasi. Nah, hal ini mengakibatkan penyaluran alat kontrasepsi kepada masyarakat mengalami hambatan. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.